Nursah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Nursah? Alhamdulillah sehat. Ya, Wasma sehat selalu. Alhamdulillah. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coachingnya Bapak ya. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bapak? Jadi nanti saya akan melakukan coaching ini kepada teman saya kemarin dia WA saya. Jadi saya ingin nanti Ibu Azma itu melihat kemudian mencatat apa yang saya lakukan dari awal sampai akhir, terutama terkait dengan bagaimana saya melakukan alur tirta pada saat coaching. Dan juga saya harapkan nanti Ibu Azma ya bisa memberikan masukan terkait dengan prinsip yang digunakan pada coaching yang sedang berlangsung dengan teman saya nanti. Itu yang saya inginkan, kata. Nah, Bu Azma. Baik Pak. Jadi Bapak ingin saya membimbing mengamati ya bagaimana Bapak melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kali ini? Yang saya ingin fokuskan yaitu pertanyaan nanti tentang pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua tentang menjadi pendengar yang aktif. Oke. Baik Pak. Ya, jadi saya sudah mencatat ini. Jadi yang ingin difokuskan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif ya Bapak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Dalam hal yang ingin difokuskan tersebut. Nah, kalau saya lihat, saya amati diri sendiri nih Bu Azma. Ya. Dan saya sudah belajar tentang alur tirta ini. Kemudian pada prinsip coaching ini misalnya present atau kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif dan juga pertanyaan berbobot. Ini yang paling menjadi kendala saya saat membuat pertanyaan berbobot. Nah, jadi ketika saya membuat pertanyaan berbobot, saya suka kewalahan, ya. Itu yang saya anggap sangat membutuhkan kemampuan yang lebih, Bu Azman. Oke. Oke. Jadi yang ingin untuk lebih ditingkatkan lagi ya dari kemampuan coaching melakukan alur tirta itu yaitu bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching gitu Pak ya. Baik Pak ya, saya paham. Jadi apa harapannya Bapak dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Yang saya harapkan nanti saya mendapatkan masukan yang benar-benar real. Jadi apa kekurangan saya, apa yang perlu saya tingkatkan, sehingga setelah selesai coaching saya bisa mempraktikkan yang lebih nanti di coaching yang lain. Ya. Karena coaching ini luar biasa Bu Azma, luar biasa sekali jika diterapkan di sekolah, terutama guru sejawat, ya. Karena banyak guru-guru kita, teman-teman guru saya yang membutuhkan coaching ini, ya. Sehingga saya dapat bagaimana melakukan coaching yang ideal. Itu harapan saya. Oke, baik Pak. Ya, semoga nanti kegiatan yang Bapak lakukan dan dari hasil observasi yang saya lakukan, kompetensi yang Bapak ingin tingkatkan itu bisa tercapai dan terlaksana dengan baik, Pak ya. Baik, kita bisa melakukan kegiatan observasinya, Pak. Kita bisa melakukan kegiatan observasinya hari ini. Ya, Bu Asma. Ya, bisa. Kebetulan tadi teman saya itu sudah WA saya dan bisa kita lakukan langsung.
Oke Pak, baik. Kalau begitu bisa kita lakukan sekarang Pak ya. Oke Pak, bisa Ya, kita lanjutkan ke kegiatan observasinya. Ya. Mari. ya siap. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Atta? Alhamdulillah baik Pak Nursah. Pak Nursah bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat selalu Pak Atta. Ya kelihatannya Pak Atta ini agak bingung seperti di WA kemarin. Kurang sehat atau ada masalah Pak Atta? Sebenarnya tidak ada apa-apa Pak. Cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan juga pembelajaran di kelas saya Pak. Boleh saya tahu Pak permasalahannya? Saya ingin mendapat ide segar Pak untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar murid saya bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran yang eh, saya lakukan, lebih terkait dengan pergantian jam pelajaran Pak. Oh begitu. Jadi Pak Atta itu ingin melihat ketika jam pelajaran itu siswanya kondusif, ya. Tapi maksudnya seperti pembelajaran atau gimana ini Pak Atta? Iya Pak, jadi terutama ini Pak ketika jam PJOK Pak, begitu selesai pelajaran penjaskes, anak-anak cenderung ke kantin Pak. Jadi tidak langsung masuk ke kelas, sering kali saya yang ada di kelas, murid masih saja berada di kantin gitu. Oh seperti itu. Kemudian seperti apa yang Pak Atta harapkan kondisi kelasnya? Yang saya harapkan Pak bisa diperhatikan siswa senang di dalam kelas, bisa belajar dengan kondusif, bisa belajar dengan senang, bisa belajar dengan aman gitu Pak. Oh begitu. Nah kira-kira nih Pak Atta, apa yang mempengaruhi sehingga kondisi kelasnya seperti itu? Yang mempengaruhi mungkin mereka kelelahan juga Pak saat setelah selesai berolahraga, atau mungkin malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat akan kembali ke kelas. Oh begitu. Jadi kira-kira keinginan Pak Atta itu situasinya yang seperti apa misalnya yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan Pak, begitu selesai jam pelajaran, anak-anak sudah siap, sudah semangat, sudah berada di dalam kelas dan tinggal menerima pembelajaran gitu. Baik dari mulai sampai anak fokus dalam pembelajarannya. Oh begitu. Jadi supaya hal itu terwujud, apa yang pernah Bapak lakukan sebelumnya? Yang saya pernah lakukan, saya terutama yang kaitannya dengan pergantian jam pelajaran ini, saya coba untuk disiplin Pak. Saya duluan masuk memberikan contoh gitu, duduk di tempat guru menunggu, kemudian memulai Pak. Tapi tetap saja anak-anak di beberapa pertemuan ini seperti tadi fokusnya sepertinya hilang Pak. Terlalu terlihat semangat belajarnya. Terutama kasus yang pertama tadi, ada saja di setiap pertemuan itu masih berada di kantin setiap pembelajaran.
apapun jadwal. Kalau jadwal saya sih Pak di setelah pelajaran PJOK itu bahasa Indonesia. Oh begitu. Nah kira-kira nih Pak Arta ya, kan saya anggap kita pakai skala ini. Jadi kalau sempurna atau angka 10 itu bagi kira-kira pada saat proses tidak kondusifnya itu di level berapa pada di kelasnya Pak Arta itu? Posisi saya kalau dalam yang sekarang Pak ya, kalau kita pakai skala 1 sampai 10, yang sekarang mungkin Mau kira-kira gitu. ya kalau yang sekarang 5 mungkin untuk yang dalam waktu dekat atau kedepannya menginginkan angka 8 atau enggak 9 sih Pak. Oh iya, itu luar biasa sekali Pak Arta kalau sudah merencanakan angka 9 atau 10. Nah, tapi sekarang menurut Pak Arta kekuatan yang dimiliki oleh Pak Arta untuk mencapai ya murid yang kondusif tadi itu apa kira-kira kekuatan? Kekuatan Pak, kekuatan berarti yang ada dalam diri saya berarti Pak ya untuk bisa dimaksimalkan. Saya pikir Ya, Pak, benar saya sekali. sekarang ini pernah mengikuti pelatihan Pak, bahwa dalam pembelajaran itu baru dilakukan dengan menyenangkan dan juga memotivasi siswa. Mungkin nanti saya bisa mengintegrasikan pertama Pak dari RPP dengan ada namanya pembelajaran KSE Pak. Oh, jadi Bapak sudah belajar tentang KSP. Nah, kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk meraih ya, kondisi dari kelas yang kondisi tadi itu seperti apa? Hambatan mungkin saya perlu sedikit waktu Ya, Pak. hambatan. Jadi membutuhkan rentan waktu yang cukup untuk beradaptasi ketika saya nanti mencoba mengintegrasikan pembelajaran yang sesuai atau pembelajaran sosial emosional dalam RP untuk dapat juga nanti disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik saya Pak. Oh begitu, bagus itu Pak Ata. Nah sekarang untuk minimalisir ya solusi yang Bapak tawarkan itu seperti apa? Baik Pak, untuk meminimalisir mungkin nanti saya bisa minta bantuan dalam arti juga mengajak rekan guru, rekan sejawat untuk dapat berkolaborasi Pak, sehingga rencana saya di awal untuk mengintegrasikan RPP yang biasanya dengan pembelajaran sosial emosional lebih cepat gitu. Karena kan tadi hambatan saya itu terkait waktu. Nah, ketika nanti bisa berkolaborasi, bisa menghemat gitu. Jadi pekerjaan yang banyak kalau dikerjakan dengan bersama tentu akan lebih efisien dan cepat gitu. Pernah dapat mencoba KSE yang diterapkan ini dimasukkan ke dalam RPP? Kalau dimasukkan di dalam RPP di masa yang lalu belum Pak, cuma tanpa kita sadari setelah pembelajaran saya menerima pembelajaran KS ini ternyata sering kita lakukan gitu. Hanya saja tentu kita sebagai guru yang patuh dengan harus ada perangkat juga, maka di kesempatan ini supaya hasilnya juga baik,
pelaksananya baik, tentu harus direncanakan dengan matang juga. Sehingga penting mungkin bagi saya untuk nanti dimasukkan ke RPP tersebut supaya juga ada sebagai pengingat gitu Pak Nusa. Kalau saya lupa, ada yang ingatkan untuk bisa mengembalikan fokus peserta didik saya. Menurut Pak Arta, ya karena tadi katanya tanpa sadar sebenarnya sudah melakukan CEC. Nah, lebih baik enggak ditulis secara detail, kemudian praktikan di kelas. Bagaimana menurut Pak Arta itu? Ya, case itu ditulis dan dipraktikkan langsung di kelas. Tentu lebih baik Pak, lebih baik kita mengintegrasikannya Pak. Jadi sedikit bercerita Pak, jadi saya juga berkat perbincangan ini saya lebih terbuka mengingat kembali pembelajaran. Jadi nanti rencananya saya akan menerapkan teknik stop Pak namanya. Jadi stop ini berarti ada alurnya itu berhenti sejenak, kemudian peserta didik maupun guru juga ikut nanti mengambil napas yang dalam sebentar, kemudian kita amati sensasi apa yang terjadi dalam tubuh kita, kemudian kalau sudah selesai baru kita lanjutkan kembali aktivitas. Kemudian saya juga akan nanti menggunakan musik instrumental gitu untuk mengiringi teknik stop tersebut sebagai apa istilahnya untuk lebih menghayati lah istilahnya Pak, supaya fokusnya betul-betul bisa terkembalikan atau istilahnya kembali pada diri masing-masing peserta didik saya. Dan tentu nanti hasilnya murid saya bisa lebih tertarik dan senang, dan hasilnya bisa semangat dalam belajar. Bagus sekali teknik stop itu Pak. Kira-kira ini apa kriteria keberhasilan dari rencana Bapak tadi itu yang teknik stop itu? Apa kriterianya? Untuk kriteria Pak, kriteria keberhasilannya itu tentu saja nanti diharapkan murid saya ini bisa menjadi lebih fokus dalam belajar, kemudian bisa lebih senang, lebih bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran saya. Oh begitu Pak Arta. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi dari alternatif tadi? Yang akan segera nih Pak ya, yang akan dalam waktu dekat, mungkin saya akan mempersiapkan seperti rencana saya tadi di awal, akan mempersiapkan rencana pembelajaran yang baik supaya segera dapat saya terapkan di kelas. Pembelajaran yang baik ini yang saya maksud itu yang terintegrasi Pak, dengan pembelajaran VSE, pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kan Bapak tadi bagus sekali sudah merencanakan ya Pak. Nah, target dari rencananya itu kapan sebenarnya biar jelas? Nah, apakah minggu ini, apa besok, apa biar jelas kapan itu Pak rencananya itu? Baik Pak, karena ini juga saya berbincang dengan Bapak ini, saya menjadi lebih hidup dan lebih semangat lagi untuk mengembalikan tujuan awal saya, mengembalikan fokus siswa saya. Jadi betul-betul dalam waktu dekat Pak. Jadi kalau bisa itu hari ini saya buat RPP-nya, kemudian lusa sudah diterapkan gitu, lusa. Oh bagus. Berarti lusa sudah bisa diterapkan dengan rencana-rencana tadi. Nah, betul Pak, harapannya nanti begitu. Ya, nanti ketika Bapak sudah terapkan di kelas, jangan lupa, jangan kita hanya bertemu saat ini saja. Artinya kita berkolaborasi pada saat ini saja. Saya harapkan nanti bagaimana hasil dan apa hambatan
bisa kita bicarakan lagi di hari berikutnya atau setelah Bapak melakukan aksi nanti. Bisa enggak begitu, Pak Atta? Siap Pak, insya Allah justru saya yang lebih merasa terhormat ini untuk bisa berbicara dan bertemu lagi dengan Bapak. Harapannya sih setelah saya terapkan nanti mungkin di minggu depan kita sudah bisa bertemu lagi Pak. Mudah-mudahan Bapak ada waktunya, saya bisa cerita-cerita lagi, mudah-mudahan ada perubahan begitu Pak. Nah ini satu lagi Pak Atta, ini saya penasaran. Kira-kira siapa yang Bapak ajak untuk berkolaborasi nanti untuk bisa mencapai tujuan seperti yang Bapak Atta inginkan tadi itu? Baik Pak, rencana saya sudah tergambar Pak siapa yang akan diajak berkolaborasi. Tentu yang berada di sekeliling saya yang utama Pak, yaitu rekan sejawat Pak. Kalaupun nanti masih membutuhkan bantuan lagi, mungkin bisa saya ajak itu ada banyak rekan-rekan yang di luar yang juga motivasinya besar dalam memaksimalkan potensi siswa. Itu ada rekan-rekan duta teknologi Pak Nursa, ada juga guru-guru penggerak yang sudah lulus, itu bisa saya ajak berkolaborasi. Nanti saya bisa meminta masukan dan terutama yang saya butuhkan itu motivasi juga Pak. Oh bagus, berarti Pak Atta nanti selain berkolaborasi dengan guru sejawat di sekolahnya, dan juga nanti ada komunitas-komunitas lain di luar sekolah yang Bapak akan manfaatkan. Nah, sekali Pak Atta itu saya sangat mendukung dan sangat setuju sekali ya. Jadi dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ya, kita sudah dapatkan titik terang baik terkait dengan tujuan dan solusinya. Nah, bisa enggak saya ingin dengarkan kesimpulan dari Pak Atta dari apa yang kita bicarakan hari ini. Baik Pak, bisa Pak. Jadi setelah ngobrol banyak dalam arti juga bermakna dan betul-betul membuka cakrawala saya Pak Nursah, membuka ide-ide saya. Jadi saya alhamdulillah mendapatkan banyak pencerahan dan mendapatkan ide terutama untuk dapat mengembalikan fokus peserta didik saya di mereka nanti bisa setelah berolahraga, yaitu dengan pertama tadi menerapkan teknik stop STOP Pak Nusa dengan diiringi musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan pemberian mungkin bisa berikan kuis nanti Pak, agar murid lebih tertarik dan senang dalam pembelajaran. Jadi itu semua nanti saya akan masukkan dalam RPP yang sekali lagi dioperasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya, bagus sekali itu Pak Atta. Jadi luar biasa ide gagasan dari Pak Atta. Jadi saya harapkan itu diterapkan dengan sebaik-baiknya ya Pak Atta. Jadi untuk hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Jangan lupa nanti kalau sudah diterapkan diinformasikan hasilnya Pak Atta ya. Jadi cukup sekian hari ini Pak Atta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nursah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyediakan kembali waktunya untuk berbicara dengan saya ini ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang Bapak lakukan. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tersebut? Ya, jadi pada saat saya melakukan coaching tadi, ya saya juga sudah persiapkan dari awal, ya. Jadi saya agak bersemangat juga untuk melakukan coaching, dan juga coach saya dia memang dia dapat masalah dan saya sangat senang
senang sekali membantu coach itu. Ya, oke, Pak. Alhamdulillah ya. Em, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya, karena dari awal ya, Ya. dari awal coach juga sudah bersemangat, saya juga sebagai coach sudah bersemangat. Jadi pertanyaan yang saya ajukan kepada coach itu dia jawab sendiri sesuai dengan alurnya. Kemudian saya merasa juga eh, apa yang solusi yang diberikan oleh coach itu benar bagus sekali, sehingga itu yang membuat saya menilai seperti itu. Oke, Bapak ya. Baik ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, boleh, boleh. Oke, baik, terima kasih Pak ya. Memang saya melihat tadi Bapak ketika melakukan coaching, ya Bapak sudah melakukan ketiga kompetensi dari coaching itu dengan baik ya. Pertama present ya, Bapak benar-benar hadir penuh ketika melakukan coaching. Kemudian yang kedua, Bapak mendengarkan dengan baik dan Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali dan memberdayakan potensi koci. Selain itu, Bapak juga tadi memberikan penguatan ya dan memberikan umpan balik untuk bagaimana koci melakukan tindak lanjut dari rencana aksi yang akan dia lakukan. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya merasa senang sekali, Bu Asma, jika memang saya melakukan sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian saya sudah menerapkan prinsip coaching tadi, ya. Tapi saya butuh saran, kira-kira ada nggak yang perlu saya benar-benar perbaiki dari proses coaching yang tadi. Nah ini saya bukan bertanya ini Bu Asma ya, tapi Ya. saya dapat artinya saya dapat masukan yang nanti bisa saya terapkan pada coaching yang lain. Oke, baik, Pak. Memang ada beberapa hal yang juga yang ingin saya sampaikan, Bapak ya, terkait dengan hasil pengamatan atau observasi yang saya lakukan yang memang harus masih dikembangkan oleh Bapak. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan berbobot, ya, ketika mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaannya itu sering dilakukan berulang-ulang pada koci. Mungkin di sini untuk fokus mendengarkan dengan baik itu memang perlu ditingkatkan, Pak ya, supaya koci tidak merasa ada rasa jenuh ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan secara berulang. Begitu Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya juga merasakan hal itu tadi. Mudah-mudahan nanti saya akan coba untuk merubah untuk coaching-coaching yang lain. Terima kasih, Mbak Zumi. Oke Pak ya. Nah jadi eh, perlu ditingkatkan lagi Pak ya, latihan-latihan coachingnya perlu ditingkatkan lagi. Nah kira-kira untuk meningkatkan lagi apa rencana tindakan selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Saya ini Bu Asma, Iya jadi Pak. saya juga punya teman-teman di luar komunitas ini, ya terutama di KKG banyak ya yang sudah lulus IP duluan, mereka saya yakin punya pengalaman. Nah, saya akan memanfaatkan itu untuk bisa berkolaborasi, ya bertukar pengalaman Iya Pak. terkait dengan coaching ini. Oke. Kemudian saya juga akan selalu belajar baik dengan ya di media internet maupun di YouTube bagaimana menjadi coach yang baik. Itu Oke. yang saya coba lakukan. Oke Pak. Untuk rencana tindak lanjutnya ini kira-kira kapan Pak? Di mana? Ka- Kalau untuk tindak lanjutnya ya Iya Pak. saya sudah mulai sebenarnya
saya sudah mulai untuk melihat di YouTube Oh, dan alhamdulillah. juga membuka situs terkait dengan coaching. Nah, terkait dengan jurusan yang kita masih coaching, merencanakan pertemuan khusus begitu. Nanti kalau mereka 2 orang juga lakukan katanya. Oke. Oke, Pak, ya. Saja. Eh, Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan tindak lanjut ini? Yang bisa diajak Pertama untuk teman kolaborasi. saya, yang pertama teman guru sejawat Eh, yang sudah berpengalaman, ya. Kemudian kepala sekolah juga, ya, karena dia ada leader kita. Tentu saja nanti ilmu-ilmunya kepala sekolah itu bisa kita ambil, dan dia sering melakukan supervisi kepada orang lain. Oke, oke. Dan juga sering, ya, kita dapat nasihat dari beliau. Kemudian meminta bantuan kepada teman-teman di luar sekolah, ya, terutama yang sudah lulus calon penggerak ini. Oke, Pak. Berarti berkolaborasi dengan banyak ya. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan teman-teman CGP juga. Dan kemudian akan dikembangkan ke apa namanya di luar sekolah ya Bapak ya, luar biasa Bapak. Baik Pak, saya sudah mencatat ini Pak, sudah saya catat terkait dengan apa namanya hasil observasi kita ya. Em, Boleh saya tahu Pak, apa yang Bapak dapatkan dari pelaksanaan supervisi klinis yang kita lakukan hari ini? Ya, bahwa inilah kekurangan saya, kemudian ini juga kelebihan saya. Nah, dari kekurangan itu saya bisa belajar lebih giat lagi, mencari referensi-referensi yang lebih dari sekarang supaya saya mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Dan tadi juga saya mendapatkan ide untuk selalu berkolaborasi dengan orang lain sehingga kompetensi kita selalu berkembang. Nah, dan juga saya mendapatkan perasaan yang Hmm. luar biasa, ya. Emosi saya juga perlu mengontrol emosi. Jadi itu yang saya rasakan, guys. Oke, baik, Pak. Memang ya, kolaborasi itu sangat penting ya, di dalam setiap melaksanakan kegiatan yang tentunya berpihak kepada murid, tentunya kita juga memerlukan kolaborasi, baik itu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, karena itu untuk kemajuan anak didik dan sekolah kita juga, Pak ya. Baik Pak, saya tunggu ceritanya Pak ya, bagaimana nanti hasil apa namanya tindak lanjut dari pelaksanaan coaching tadi terkait dengan kompetensi-kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi, kemudian bagaimana hasil kolaborasi yang Bapak lakukan dengan semua apa namanya instansi, semua bagian atau komunitas yang ada di dalam sekolah, baik itu dengan kepala sekolah, rekan guru maupun komunitas-komunitas belajar lainnya di luar sekolah seperti tadi yang disampaikan itu KKG Bapak ya, luar biasa. Eh, Baik Pak Nusa, terima kasih ya atas supervisinya hari ini kerjasamanya yang luar biasa Bapak. Terima kasih banyak sekali Ya, lagi. Eh, Namanya kapan-kapan bisa kita lanjutkan lagi kan diskusinya. ya, saya harapkan seperti itu juga, Bu Asma.
Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.